Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh diberikan waktu, kesehatan. Mari kita saat malam hari ini kita datang menghampiri tahta suci-Nya, memuji, mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sungguh indah bersama Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami. Kau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Kau Allah yang senantiasa memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
kami percaya Bapa bersama-Mu sungguh indah Tuhan. Dalam setiap kami menghadapi kehidupan ini Tuhan, Kau senantiasa menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Memberkati kami semua jemaat di tempat ini, memberkati hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bagi kami senantiasa menjadikan kekuatan dan rema yang baru dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Segala penguasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap konsentrasi kami Bapa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa mulai mengatur saat ini, dan kami akan mengawal ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama berkat Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Berkuasa di bumi di surga. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita fokus dalam kebenaran firman
kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu
dari kebenaran firman-Mu, dalam nama berkat Allah Bapa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, puji Tuhan. Kitab Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10 kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 6, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru mengajarkan secara linear tentang anugerah yang menyelamatkan semua orang itu diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Satu pandangan yang terus berkembang kalau kita membaca di dalam ayat-ayat itu, ada satu perbedaan pandangan tentang bagaimana mereka menafsir satu dengan yang lain, apalagi orang-orang Yahudi di mana Paulus sedang melayani di Galatia ini. Mereka adalah orang-orang yang punya tingkat eksklusivisme yang paling tinggi. Mereka lah yang pertama-tama berkata orang di luar dari bangsa Yahudi itu adalah mereka pasti akan dihukum. Mereka semua tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga kecuali orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena mereka menaruh satu kepercayaan yang tinggi. Secara generasi, mereka berani katakan bahwa hanya orang-orang Yahudilah keturunan secara langsung dari Bapak Abraham. Keyakinan itu tidak hanya sekedar menyadarkan mereka tentang status mereka yang lebih tinggi daripada orang lain, tetapi juga status yang mereka terapkan, mereka kenakan di dalam hidup mereka menandaskan juga bahwa keselamatan itu hak monopoli mereka, karena mereka memiliki garis keturunan sebagai anak-anak Bapak Abraham. Inilah yang kemudian berkembang di sebagian negara kita, Bapak Ibu Saudara, yang berpegang bahwa saya itu dari lahir adalah sudah jadi Kristen, dan pasti nanti saya akan diselamatkan. Begitu. Pertanyaan besarnya adalah apakah
apakah memang demikian? Tentu Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita peroleh bukan karena orang tua kita Kristen, bukan karena orang tua kita percaya kepada Tuhan, lalu kita diselamatkan, tidak. Bukan berdasarkan garis keturunan kita diselamatkan seperti orang-orang Yahudi yang bangga dengan garis keturunan. Mereka berani, Bapak Ibu Saudara, tampil di muka umum dan berkata dengan lantang bahwa sayalah memang orang Yahudi yang berhak mendapatkan kerajaan sorga itu. Kenapa? Karena Bapak Abraham dibenarkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari satu nilai ini, bahwa keselamatan kita tidak tergantung kepada kita ini keturunan siapa, orang tua kita itu siapa. Kalau saya pendeta hamba Tuhan, belum tentu anak saya itu menjadi bagian dalam kepercayaan saya, belum tentu. Semuanya adalah tergantung kepada mereka. Tergantung kepada mereka yang percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus itu. Jadi ada gap antara saya dengan generasi. Ada jembatan yang memisahkan antara saya dengan generasi selanjutnya. Maksud saya adalah begini, kebanggaan kita terhadap sukuisme itu tidaklah berdampak apa-apa terhadap keselamatan. Ketidakmengertian inilah yang membawa orang-orang Yahudi sampai hari ini berketetapan, berkeyakinan penuh bahwa hanya keturunan mereka lah orang-orang Yahudi, keturunan dari Bapak Abraham inilah, di mana mereka memiliki hak istimewa. Dan hak istimewa karena keturunan dari Bapak Abraham itu berkembang sampai hari ini menguasai banyak hal. Persoalannya adalah begini Bapak Ibu Saudara, persoalan besarnya adalah bukan kita ini keturunan siapa, tetapi sesungguhnya siapa yang kita percaya itu. Siapa yang kita percaya itu, itulah yang pada akhirnya menjadi penentu. Bukan karena kita ini keturunan siapa, bukan karena kita ini generasi siapa, tidak itu. Itu tidak menjadi penting. Kalau keselamatan berdasarkan garis keturunan, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang. Kitab Roma pasti salah dari Paulus yang menuliskan kitab itu berdasarkan ilham roh. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus. Lihat saja sampai hari ini kalau Bapak Ibu Saudara membaca, melihat kisah-kisah orang Yahudi menganggap generasi kita orang-orang percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara kan sering melihat namanya orang Kristen di Israel itu ketika ada orang Yahudi, orang-orang Kristen itu hanya layaknya diludahi. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara bisa dilihat di YouTube. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka punya hak istimewa, punya kelebihan daripada yang lain. Padahal kalau kita membaca firman Allah, tidak ada kebenaran yang diberikan, dipercayakan hanya oleh karena garis keturunan, tidak ada. Tetapi kebenaran itu diberikan bagi mereka yang percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus.
Keselamatan itu hanya melalui anugerah. Diterima dengan cara apa? Beriman. Yesus yang telah mati, bangkit naik ke sorga, menyelamatkan mereka yang percaya. Iman yang seperti inilah, Bapak Ibu, yang kemudian membawa seseorang itu untuk dibenarkan. Kenapa orang-orang Yahudi itu begitu kolot, begitu kekeh, begitu kuat keyakinannya bahwa hanya keturunan Abraham, Bapak Abrahamlah yang berhak hidup di dalam kebenaran, berhak hidup masuk di dalam kerajaan yang kekal itu. Di dalam ayat yang kita baca mengindikasikan, di dalam ayat yang ke-8 saya baca, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Inilah dasar keyakinan mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang eksklusif. Pernyataan olehmu segala bangsa akan diberkati. Padahal Bapak Ibu Saudara, kunci berkat itu bukan hanya berdasarkan garis keturunan. Kalau berkat itu berdasarkan garis keturunan, maka seperti orang-orang Yahudi tidak harus melakukan kebenaran, tidak harus percaya kepada Kristus, maka mereka diselamatkan. Persoalannya kan Alkitab tidak bicara demikian. Tapi Alkitab menegaskan mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang diselamatkan. Yang beriman kepada Kristus itulah yang diselamatkan. Lalu persoalannya, apakah memang betul seperti ayat 8, olehmu segala bangsa itu akan diberkati? Pertanyaan besarnya, bagaimana seseorang itu bisa diberkati? Apakah mereka hanya generasi, apakah mereka hanya keturunan Bapak Abraham secara lahiriah yang diberkati? Alkitab mencatat begini di dalam ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam kitab Kejadian kita belajar Bapak Ibu mulai pasal yang ke-15 itu, ketika Abraham itu diuji keyakinannya, imannya, untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang diperoleh dengan perjuangan, dengan waktu yang cukup panjang. Setelah anak itu bertumbuh, beranjak dewasa, sudah bisa menopang orang tuanya, sekarang anak yang dikasihi, yang diminta olehnya harus diberikan. Dan apa kata Alkitab? Abraham yakin apa yang disampaikan oleh Allah itu sebagai sebuah kebenaran, maka ia melakukannya. Ayat 6 jelas, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham itu dibenarkan bukan karena ia taat. Ini Bapak Ibu Saudara perlu mengerti dengan baik. Abraham dibenarkan disebut sebagai bapak orang percaya bukan karena Abraham itu orang yang taat kepada Tuhan. Kalau ukuran diberkati, kalau ukuran diselamatkan ketaatan, maka apa yang dilakukan oleh manusia kita harus katakan dan berani dengan tegas,
maka semua manusia itu sempurna, tidak pernah ada cacat celah, tidak pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan. Persoalannya, kalau kita bertanya, adakah di antara kita hari ini yang tidak melakukan kesalahan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang melakukan kesalahan. Ada ya, ngomel, marah, melakukan ini itu di luar batas kemampuan kita. Di jalan raya panas terik, macet di bel kanan bel kiri, kita emosi. Itu kan kesalahan-kesalahan yang natur yang seringkali kita alami, kita lakukan. Kalau keselamatan itu hanya berdasarkan ketaatan yang dilakukan oleh Abraham, maka artinya keselamatan di dalam Kristus itu bersyarat. Bersyarat yang saya maksudkan begini, kamu melakukan A maka kamu akan memperoleh A, B, C, D, begitu. Anugerah kan tidak demikian. Anugerah kan pemberian secara cuma-cuma. Bahkan bagi kita yang tidak layak untuk menerimanya, tetapi diberikan secara gratis tanpa bayar, tanpa kita melakukan apa-apa. Jadi ketaatan kita tidak bisa mengubah posisi hidup kita dari orang yang tidak benar menjadi benar, tidak. Semua itu hanya bicara tentang anugerah dari Tuhan. Makanya ayat 6 menjelaskan Abraham itu dibenarkan bukan karena ketaatannya, tapi Abraham dibenarkan oleh karena imannya. Jadi setiap orang yang percaya, beriman kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, mereka itu juga disebut sebagai anak-anak Abraham yang juga mendapatkan status sebagai orang-orang yang dibenarkan. Berulang kali saya katakan, natur kita bukan orang benar, tapi status kita ini adalah orang yang dibenarkan. Di hadapan Allah kita itu dipandang layak. Di hadapan Allah kita itu dilayakkan. Padahal menurut ukuran manusia, menurut ukuran Allah, kita ini statusnya ada di bawah, sangat rendah. Tidak ada kriteria sama sekali untuk kita dibawa dalam rencana Allah, apalagi mengikuti kehendak Bapa. Tidak. Semua itu hanya anugerah dari Tuhan. Tadi pagi ketika kami ke rumah sakit dengan Ibu Gembala karena Bapak Rudi itu harus dipindah kateternya, tadinya dari dada sini ya, dipindah ke tangan. Karena jam 8 pagi akan dioperasi, saya dari rumah dengan istri 6:30 saya sudah jalan gitu, supaya saya bisa ketemu di sana. Nah, ketika kami doakan lalu kami jalan pulang. Nah, istrinya itu cerita kepada Ibu Gembala gitu. Dan cerita itu saya saya ingat begini, saya tidak pernah menyampaikan tentang hal itu kepada beliau. Saya tidak tahu, mungkin dia punya kesaksian sendiri gitu, punya kesaksian sendiri. Singkat ceritanya, hubungan keluarga itu menjadi dipulihkan lah gitu. Hubungan mereka menjadi baik gitu. Hubungan mereka menjadi indah. Seorang ayah meminta maaf kepada anaknya, seorang ayah menyatakan isi hati, seorang ayah menyampaikan unek-uneknya kepada anak yang berakhir kepada permohonan maaf seorang ayah kepada anaknya gitu.
Jadi ketika saya mendengar itu di rumah, oh ya Tuhan, saya merenungkan betapa dahsyat, betapa ajaib Tuhan kalau Tuhan itu sudah bekerja. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan sekali lagi bukan karena kita orang yang layak, orang yang taat, punya predikat yang baik, tidak. Tapi justru kita dipandang oleh Allah sebagai yang tidak layak. Dan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus itulah, maka kita ini sesungguhnya disebut sebagai anak-anak Abraham. Kalau Bapak Abraham dibenarkan, maka status kita pun adalah orang-orang yang dibenarkan. Saya berharap begini Bapak Ibu Saudara bisa searching ya, bisa cari data di mana-mana tentang siapa kita sesungguhnya ketika kita dibenarkan. Tuhan itu memandang kita sebagai apa gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan satu kebenaran itu, Bapak Ibu akan diteguhkan. Kita akan semakin menghargai. Kita akan memberikan nilai lebih, kita akan mengapresiasi diri kita. Kenapa? Karena betapa dahsyat pekerjaan Tuhan. Bangun pagi kita masih bisa bernapas. Dengan seperti saya pinggang yang sakit gitu kan, yang sakit. Tadi siang saya nangkutin itu kursi. Saya lihat anak-anak dari kemarin gak dikerjain, sebentar lagi ibadah, saya diem aja deh, saya angkutin 5 ke atas gitu. Ya, pinggang saya ini, pinggang saya berasa gitu. Karena kan itu 125 kalau gak salah, kali 5 kali 125 bagi 5 berapa? Hah? 61. Berarti saya bolak-balik 60, turun lagi 60. 125 bagi 5 kok 60. Ini para pedagang ini bagaimana? Berapa Bu? Oke, kita sepakat 25. Oke dah. Ada yang pakai kalkulator 25. Artinya saya turun naik 50 kali. Pantas pinggang saya sakit kan begitu. Tapi gitu, saya tidak menyesal melakukan itu. Saya senang ya di sini sambil dengar khotbah. Gitu. Saya ingin mempertegas begini Bapak Ibu Saudara. Meskipun perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita memiliki satu keyakinan, kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan menerima semua kenyataan kehidupan itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang lapang, menerima semua kenyataan dengan baik. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Baru yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada para murid. Anak pertama disuruh melakukan lalu berkata tidak. Entah anak pertama atau anak kedua, yang mana begitu. Tapi anak yang selanjutnya diberi perintah, ayo lakukan. Dia katakan ya. Yang katakan ya ini tidak melakukan. Yang berkata tidak ini melakukan. Menurut Bapak Ibu bagus yang mana? Yang berkata tidak tapi melakukan. Ya. Yang berkata tidak tapi melakukan. Itu pasti melakukannya dengan menggerutu. Ya. Berkata pertama enggak, saya enggak mau. Akhirnya terpaksa. Orang terpaksa itu kan menggerutu. Yang kedua, dia berkata tidak, tapi
berkata ya tapi tidak melakukan. Itu benar? Hah? Ya, saya mau melakukan. Ya, oke, siap gitu. Tapi nggak melakukan juga. Ya, kedua-duanya itu sebenarnya sama saja gitu. Kedua-duanya itu sama. Tapi maksud saya adalah begini. Mari kita membangun satu keyakinan, satu kepercayaan, meskipun ada proses yang harus kita terima, kita alami, lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan sekuat tenaga. Inilah menurut saya Bapak Ibu Saudara satu konsekuensi logis yang dialami, yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Betulnya memang demikian. Ia dibenarkan bukan karena ketaatannya, tetapi karena ia beriman kepada sang pemilik firman itu yang mengatur hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tertulis di dalam ayat-ayat itu bahwa hukum Taurat itu tidak diberikan untuk menyelamatkan orang berdosa. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan hukum Taurat itu hanya untuk mempertajam mata kita. Oh, saya ini orang berdosa. Oh, saya ini orang yang bersalah. Oh, saya ini orang yang tidak benar. Itu fungsi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat hanya berfungsi menunjukkan ini loh statusmu. Untuk mengubah seseorang mengetahui status dan mengubah status itu, kalau melalui hukum Taurat tidak bisa. Karenanya pembenaran keselamatan dari dosa itu hanya dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Hanya dialah yang bisa membawa kita, memberikan solusi kepada kita tentang status di mana hukum Taurat menerangkan kepada kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Hukum Taurat tidak bisa melepaskan orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak bisa. Tapi hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita punya satu gambaran begini, Bapak Ibu Saudara, jangan juga percaya bahwa agama itu banyak. Jangan pernah memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa semua agama itu sama. Semua keyakinan itu sama. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata semua agama itu sama, itu tidak benar. Kita juga akan berhadapan dengan resiko. Kita juga akan berhadapan dengan masalah. Tapi kita harus mempertegas di dalam keyakinan kita bahwa agama itu tidak sama. Sebagian orang berkata keselamatan itu diperoleh melalui ketaatan. Tetapi firman Tuhan berkata tidak demikian. Keselamatan itu diperoleh hanya melalui iman. Ketaatan, kebaikan kita itu sama sekali tidak berharga, tidak berguna, tidak ada nilainya. Maksud saya tidak ada nilainya adalah tidak ada kriteria yang bisa membawa kita untuk diselamatkan, gak ada. Hanya berdasarkan anugerah saja. Jadi dalam ayat 6 sampai ayat 10 kitab Galatia pasal yang ketiga, keselamatan itu bukan karena garis keturunan, tapi keselamatan itu adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala berdoa.
sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, yang selalu menolong bahkan memberkati kehidupan kami. Malam hari ini betapa kami bersyukur punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang menolong kami senantiasa, Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Bahkan kami melihat pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, oleh karena anugerah Tuhan kami menerima keselamatan. Biarlah kami belajar untuk menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Bahkan ajar kami untuk taat dan setia selalu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan terima kasih untuk segala anugerah pertolongan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kami melihat betapa besar dan betapa ajaibnya Tuhan bekerja bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami. Bahkan ada satu kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah berkati oleh firman Tuhan. Kita akan mendengar persembahan kita yang berbagus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala keindahan yang kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, layakkan persembahan yang kami berikan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh betapa indah. Besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu kita ada doa puasa. Doa di tempat ini jam 11 sampai jam 12. Mulai doa puasanya itu Jumat malam ya, jam 9, dan jangan makan. Nanti sampai jam 12 kita akan buka di tempat ini ya. Baik, itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Engkau yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami, yang mengizinkan kami untuk menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Teguhkanlah setiap kami bahwa kami untuk semakin mengenal kasih Tuhan, agar kiranya kami semakin bertumbuh dan semakin kuat, baik cinta dan pengenalan kami kepada Tuhan melalui firman-Mu. Malam hari ini berkati kami, rumah tangga, keluarga, kami anak-anak muda, Tuhan yang mengerjakan sesuatu bagi kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Berkati setiap kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami sisipkan doa bagi rekan-rekan kami yang terbaring oleh karena sakit. Bapak Rudi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Simanjuntak, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Maria, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Opung Bonar, kami berdoa bagi Bapak Merlan Sigalingging, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Naimbaho, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan. Hamba berdoa bagi Mama Kiel dan Saudara Kiel, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Berkatilah kami, sampaikan kami di rumah dalam keadaan yang baik, dalam nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.